Shalom, damai di hati, terpujilah Tuhan, puji syukur kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan rahmat Tuhan. Kita semua boleh ada lagi di hari ini, Rabu 3 Desember 2025. Kita ada dalam program Renungan Harian Keluarga. Dan mari memanfaatkan hari berkat Tuhan ini dengan merenungkan firman dan mengawalinya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Engkau yang terus memimpin perjalanan kehidupan kami, memperlengkapi kami dengan kasih dan berkat-Mu. Walaupun juga harus kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan, terkadang kami melakukan hal yang tidak Engkau kehendaki, sehingga kami jatuh dalam dosa. Tapi kami tahu, kami yakin percaya Engkau mengasihi kami dan mengampuni kami dari salah dan dosa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, di saat ini kami hendak dasari hidup lagi dengan kebenaran firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh memahami firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan dituliskan demikian. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Demikian firman Tuhan merenungkan dengan tema tunas adil bagi Daud. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Ada anggapan bahwa menunggu adalah hal yang paling membosankan. Benarkah demikian? Tentu jawabannya relatif menurut masing-masing orang. Tetapi menunggu sebenarnya bisa jadi hal yang menyenangkan apabila dilakukan sambil mengerjakan sesuatu yang bermanfaat dan tetap percaya bahwa apa yang ditunggu pasti akan datang. Nah, bertahun-tahun lamanya Yehuda dipimpin oleh raja-raja yang jahat. Mereka memerintah dengan keangkuhan, ketamakan, ketidakadilan, dan melakukan penyembahan berhala. Alih-alih bertindak sebagai gembala yang baik, mereka malah menindas, menyesatkan rakyat. Tuhan Allah sebagai pemberi mandat kekuasaan kepada para raja Yehuda dibuat murka dengan tingkah laku mereka. Maka dalam kedaulatannya, mereka ditumpas dari kedudukan mereka sebagai raja. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kerajaan Israel dan Yehuda diibaratkan sebagai pohon yang ditebang hingga hanya tersisa tunggulnya. Namun firman Tuhan hari ini menunjukkan janjinya kepada kaum Yehuda bahwa dari tunggul yang tersisa akan tumbuh tunas, lambang kehidupan baru dari pohon yang telah ditebang. Tunas ini disebut tunas adil bagi Daud, yang menggambarkan bahwa Tuhan Allah sendiri akan membangkitkan seorang raja yang akan datang dari garis keturunan Raja Daud. Raja ini akan menggantikan para raja yang jahat dengan kebaikannya. Ia akan melakukan apa yang tidak sanggup dilakukan oleh raja-raja yang gagal tersebut. Di tangannya tampuk kekuasaan akan dijalankan dengan penuh bijaksana, adil, dan benar. Raja ini menunjuk pada Sang Mesias, yakni Yesus Kristus, sesuai dengan nubuatan Nabi. Dialah yang disebut tunas dari tunggul Ishak kalau kita membaca dalam Yesaya 11. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, janji yang Tuhan Allah sampaikan kepada Yehuda melalui Yeremia ini juga menjadi janji bagi kita sekarang ini. Sebagaimana Yeremia mengingatkan Yehuda bahwa Tuhan Allah tidak melupakan mereka, demikian kita diingatkan kesetiaan Tuhan Allah di masa-masa penantian akan kedatangannya kembali untuk menyempurnakan pemerintahan dunia yang jauh dari kesempurnaan. Maka sebagai keluarga Kristen, kita terpanggil agar tetap menanti-nantikannya dengan penuh pengharapan, tetap aktif bekerja dan melayani, melakukan kebaikan dan kebenaran, bersaksi tentang kasih dan setia Tuhan Allah.
sehingga waktu yang Dia beri dapat kita manfaatkan dengan baik. Menantikan kedatangannya bagi orang percaya bukanlah hal yang membosankan. Firman-Nya menguatkan kita agar jangan menjadi lelah, karena ada tertulis dalam firman, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian yang diungkapkan dalam Yesaya 40 ayat 31. Tuhan menolong kita menjalani kehidupan di hari ini dalam sukacita, dan Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu hari ini yang meneguhkan iman kami di masa penantian kedatangan Tuhan kembali sebagai Raja Tuhan dunia. Diingatkan untuk tidak lelah menjalani kehidupan ini, tetapi hidup dalam pengharapan iman sambil mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Sambil juga terus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias Tuhan dan Juru Selamat yang Tuhan nyatakan dan berikan kepada kami. Sebab itu ya Tuhan, dalam pengharapan iman ini, kami terus berdoa biar Tuhan terus menjaga melindungi kami di perjalanan kehidupan pribadi dan keluarga kami masing-masing. Terpuji nama-Mu Bapa, kami berdoa biar Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, umur panjang, keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, selalu cinta kasih antara suami, istri, anak, dan orang tua, hidup berdampingan satu dengan yang lain, saling menolong satu dengan yang lain. Demikian juga persekutuan jemaat, hidup dalam kebersamaan di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kepala gereja kami. Biarlah kami mampu mengerjakan setiap apa yang ditugaskan, dipercayakan kepada kami masing-masing dalam persekutuan jemaat. Entahkah kami sebagai hamba-hamba pelayan-Mu, pelayan khusus deacon, penatua, guru agama dan pendeta, bahkan keluarga. Demikian komisi-komisi kerja, komisi BIPRA, di dalamnya tim multimedia, badan pekerja, semua kami ada terus dalam tuntunan dan penyertaan pemberkatan Tuhan. Sebab itu juga berkati semua jemaat, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia, dimanapun berada, Tuhan tetap memberkati dan menyertai. Demikian gereja-Mu Masehi Injili di Minahasa tetap diberkati, baik jemaat-jemaat wilayah-wilayah maupun di sinode para pemimpin, dimampukanlah mereka melaksanakan tugas panggilan pelayanan. Gereja-Mu tetap ada di dalam Tuhan. Pemerintah terus ditopang oleh Tuhan. Kiranya diberi hikmat, kemampuan bagi mereka melaksanakan panggilan pelayanan mereka di dalam kepemerintahan, sehingga tercipta pemerintahan yang baik, pemerintahan yang amanah, pemerintahan yang benar-benar memperhatikan rakyat, sehingga bangsa dan negara kami Indonesia benar-benar menikmati damai dan sejahtera, termasuk daerah kami, Provinsi Sulawesi Utara. Terpuji Engkau Tuhan, yang bergumul dikuatkan iman, yang mungkin dalam keadaan sakit disembuhkan, yang lemah iman dikuatkan, kebimbangan ditetapkan, iman percaya mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan sepanjang hidup kami hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ini kami yang berdoa, bersyukur, bermohon. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Semoga ini memberkati saudara-saudara. Jangan lupa selalu ikuti renungan harian keluarga ini dari channel YouTube Gemi Maranatha Pas Selatan. Share, like, dan komen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.